Halo everybody, welcome back to my channel di Ule Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, jadi setelah insiden gue kemarin, gue jadi nggak bisa aktivitas secara maksimal ya, terutama bongkar-bongkar motor, juga mengendari motor masih belum bisa karena tangan gue ini kemarin sobek. Jadi ceritanya tuh kemarin gue habis ngerjain gerinda, ceritanya ngamplas karbon pakai gerinda, dan bukan kena gerinda ini sebenarnya, bukan kena gerinda. Ketika udah beres semua, gue mau bersih-bersih, gue bawa air sabun, ternyata gue masuk kamar mandi kepleset. Nah, kepleset, kaki gue mentok macem-macem dan tangan gue nggak tahu mentok apa, sobek. Bagian sini sobek, dan ini bagian tengah, ini bagian yang biasa dipakai buat aktivitas, termasuk bawa motor. Terus kalau bongkar motor, megang kunci-kunci semua kan pakai ini ya. Ini jadi untuk sementara ini gue belum bisa ngonten bongkar-bongkar ataupun motoran dulu. Jadi terpaksa project karbon gue yang banyak ketunda ini sekarang makin lama lagi selesainya karena harus nunggu ini bener-bener pulih. Sebenarnya sih gue kalau ngamplas megang ini bisa tuh, bisa megangnya kan. Terus dibantu obat juga, jadi rasa nyerinya gak terlalu banget. Cuma nanti ketika bersih-bersihnya, di sini ada debu-debu, itu yang nggak bisa bersih-bersihnya. Kalau pakai sarung tangan ataupun pakai plastik lembab, ini disarankan tuh nggak boleh sampai kena air, sampai basah, jadi biar pemulihan itu lebih cepet. Dan sini gua kunci aliran darahnya, nggak kenceng sih, ini cuma buat apa ya, penahan doang. Karena kalau nggak pakai ini tuh ngebet banget, ini ngebet banget, jadi kayak darah ngeng-ngeng gitu. Cuman kalau pakai ini kayak ketahan. Jadi setelah kemarin langsung kejadian, gua kepleset, tuh gue masih santai, masih bisa ngerapi-rapiin sebentar. Terus ketika langsung nggak tau shock, nggak tau apa ya, pokoknya itu aneh banget. Kuping gue langsung dengung, mungkin karena darah terlalu banyak terbuang, sama mata gue seliweran. Terus bawaan tuh rasa aus berat, tapi katanya kalau kayak gitu nggak boleh kasih minum kan. Akhirnya gue rebahan, ketiduran sampai siang. Pas bangun tidur tuh ngebutnya parah, siang itu ngebutnya parah. Setelah ngebut itu barulah gue ke rumah sakit untuk berobat dan dapat penanganan ini. Jadi dapat obat dalam, obat luar, dan sebagainya lah. Jadi buat teman-teman selalu hati-hati dalam melakukan kegiatan apapun, karena ini aja gue nggak nyangka tangan bagian ini bisa di kamar mandi mentok apa tahu sampai sobek. Sekarang kita coba cek ke depan barang-barang yang pending. Ini lokasinya nih. Gue jatuh di sini. Kayaknya si tangan gue kena ini nih, sobekan ini. Tajam nih soalnya, tapi nggak banget sebenarnya. Ini enggak, orang ini daerah sini kok. Jadi begini, nah gue lupa tuh gerakannya gimana, gue cepet banget refleksnya. Kepala gue kejedot ini nih. Ginjal nggak? Enggak sih kalau kepala, cuman ini bengkak tuh biru tuh, kelihatan di kamera. Biru, nggak tahu nendang apa. Oke, nih sekarang lihat nih project karbonnya yang masih ketunda, pending tuh. Ini ada barang-barang NMAX banyak banget kan mau kerjain. Ini PCX punya gua nih. Apa sih sebutannya nih? Tile, ductile, double tile. Tau sih? Ductile. Hah? Ductile. Ductile ya. Pokoknya itulah bagian bola lampu. Ini airlock. Tutup tangki punya gua. Nyambit. Ini sebenarnya sedikit lagi mau selesai nih. Cover apa namanya ini, cover knalpot. Ini belum. Ya cuman karena kondisinya begini jadi gua belum bisa melanjutkan karbonnya. Dan ini masih ada lagi yang belum gue pegang. Walah, ini sampai nampung air Jut. Tadi kan. Tameng visor bagian dalamnya itu. Ini bagian box apa ya, filternya, boxnya. Ya. Nah, ini gue kemarin ngerjain ini nih. Baru tahap pertama, begini, gak jadi. Sekarang pending. Spakbor kolong depan. Dan kemarin tuh gue lagi ini sebenarnya lagi lagi ngebikin konten buat tutorialnya, karena kan dari gue hasil nge-share kemarin tuh hasil satu yang udah jadi, ternyata banyak dari teman-teman yang minta tutorialnya caranya. Kemarin ini gue lagi bikin tutorialnya, sebenarnya lagi baru tahap pertama, karena kan kalau bikin tutorial ini nggak bisa sehari selesai kan. Pertama ngelapisin karbon sambil siram resin, dan setelah itu nggak bisa dikerjain lagi, harus tunggu 1 hari setelah resinnya kering, jadi baru bisa dikerjain lagi. Kemarin baru hari pertama
kayak insiden begini, jadi tutorial ke pending dulu nih teman-teman, sorry banget. Oke. Wah, resin tinggal sedikit. Gue sekarang kalau beli resin ini nggak pernah banyak-banyak, selalu setengah kilo, karena cepet banget ininya, kakunya. Katalis, wah ini masih banyak, masih ada 2 botol. Oh ini yang tinggal sedikit, yang resinnya nih, epoxy resin. Tapi ini sih pemakaiannya dikit banget karena dia buat lem hardener doang sekali pakai. Dan itu kalau kita bikin 20 gram itu bisa untuk material yang kurang lebih kalau digabungin nih 5,5 meter persegi lah, 50 cm persegi dari 20 gram doang tuh, bahkan bisa lebih mungkin. Dan ini pigmen masih banyak juga, karena pakai pigmen cukup setetes aja itu bisa pekat banget warna hitam. Coba kita timbang, kemarin tuh gue beli 1 kilo. Kemarin gue beli karbon 1 kilo. Sekarang sisanya masih 725, artinya baru terpakai kurang lebih berapa tuh? 250 gram. Baru terpakai 250 gram untuk pengerjaan partnya sebanyak ini. Belum lagi di motor gue yang udah jadi. Jadi bahannya ini belum ada seperempatnya, baru pakai seperempatnya. Semua karbon mah sama sih pada intinya. Cuman yang membedakan motif-motifnya, dan setiap toko biasanya punya motif banyak. Kayak ini kopet, ada juga yang Kevlar, ada juga yang Kevlar hexagonal, ada juga yang diamond. Kalau diamond itu yang lebih keren sih sebenarnya. Cuman gue milih yang ini supaya lebih abstrak dan lebih abstrak aja, keren sih menurut gue. Ini masih banyak banget, baru seperempatnya bahannya pakai cuy untuk pengerjaan sebanyak itu. Bro, cara finishing buat bikarbon ini ada 2. Pertama dengan cara dipoles, kedua dengan clear. Cuman kalau dipoles itu, pertama kita harus benar-benar perfect dalam pengerjaan karbonnya atau resinnya, itu udah harus perfect, jangan ada gelembung, jangan sampai ada lubang-lubang gitu. Karena di sini gue masih baru, belum banyak pengalaman untuk buka bikin karbonnya, jadi gue memilih untuk finishingnya itu pakai clear aja. Mungkin kalau nanti gue udah pro kali, kalau gue udah pro bisa gue dengan finishing dengan cara poles gitu. Karena kalau di polish itu kan yang bener kelihatan langsung resinnya. Dan kalau permukaan itu kita masih bolong-bolong, itu dipoles, bolong-bolongnya kelihatan. Tapi kalau di clear dia ketambel gitu. Jadi kalau untuk pemula lebih baik pakai clear aja. Gue pakainya Sapporo yang 1K. Sapporo 1K Ultimate. Ini harganya sekitar 60 ribuan. Sebenarnya gue nyari yang 2K, cuman menurut gue 1K aja udah cukup lah, udah keras. Karena 2K keras banget kan. Sementara barang-barang motor ini ada beberapa partnya itu yang perlu fleksibel, maksudnya yang lentur gitu untuk pemasangannya. Jadi nggak bisa kalau terlalu kaku dia bisa pecah. Kayak ini kan fleksibel nih asli, maksudnya lentur. Itu juga lentur. Mungkin ada beberapa part yang kaku tuh kayak ductile, mungkin agak kaku. Jadi pemasangan dia nggak perlu ada bengkok-bengkokan. Jadi malam ini karena ada part motor dari teman-teman gue yang lain yang belum selesai, dan di malam ini mereka mau ngerjain ngamplas untuk mempercepat pengerjaan. Dan gue nggak ngapa-ngapain karena lagi begini. Yang gue bilang tadi, sebenarnya gue bisa ngamplas dari kemarin, pengen buat ngamplas. Cuman gue pikirin setelah ngamplas banyak debu, gue bersihin itu nggak bisa karena ini nggak boleh kena air, supaya lebih cepat sembuhnya, pemulihan lebih cepat. Karena gue udah nggak sabar untuk konten motoran lagi, terutama ini. Setelah karbon ini selesai, nanti gue akan bikin apa? Ntar aja, jadi ntar aja lah ya. Sekarang udah masuk ke 2 hari ya. Jadi kemarin gue gak keluar rumah sama sekali, di rumah aja secara total. Bukannya lebay sebenarnya sih, karena samping itu gue harus pemulihan. Di samping itu gue harus pemulihan cepat karena ada pekerjaan yang lain juga yang harus gue kejar ya. Kalau begini terus kan nggak bisa ngapa-ngapain. Berantakan jadi semuanya. Di motor juga harus gue kejar, pekerjaan di sana juga harus gue kejar. Jadi kalau memilih bed rest, istirahat total supaya pemulihan itu lebih cepat, jadi bisa aktivitas secara normal kembali. Oke, buat teman-teman selalu hati-hati, jaga kesehatan, karena insiden itu nggak akan tahu itu terjadinya kapan dan dalam hal apa. Gue hobi gue motor, gue pikir insiden banyak tuh. Kemarin gue upload
pas tangan gue gini, gue jatuh dari motor, jatuh jatuh di kamar mandi, kepleset. Gak nyangka banget kan di rumah sendiri aja bisa terjadi kayak gitu. Jadi pokoknya selalu hati-hati. Oke, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Gue nggak bisa berbagi pengalaman seputar motor dulu. Jadi mungkin nanti kalau udah itulah kita lanjut lagi kalau udah pulih. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye.